Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Nur Cahaya Sri Titin Aryani SPDI dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di bab 6 paket A PKBM Fahmul Ulum. Kita masih di bulan Mei ya. Kita langsung saja lanjut pelajaran berikutnya. Baiklah, Ibu akan menceritakan cerita. Dengarkanlah, simak dengan baik teks cerita yang Ibu bacakan. Teksnya berjudul Anak-anak Merapi. Langit masih semburat merah. Hawa dingin masih menggigit tulang. Yono, Panji, dan Ratna berjalan beriringan menuju sekolah. Mereka berangkat lebih pagi untuk tugas piket. Semoga Merapinya baik-baik saja, gumam Panji. Anak-anak ini tinggal di lereng Gunung Merapi. Beberapa tahun lalu, wedus gembel menjadi buah bibir orang se-Indonesia. Wedus gembel membabi buta, menghanguskan apa saja yang dilaluinya. Seluruh penduduk desa harus mengungsi sampai kondisi membaik kembali. Wajar jika Panji memiliki harapan seperti itu. Gunung Merapi merupakan gunung api teraktif di Indonesia. Letaknya berada di antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketinggiannya mencapai 2.930 mdpl. mdpl di sini maksudnya yaitu meter di atas permukaan laut. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus lebih dari 60 kali. Sudah 60 kali ya gunung ini meletus, bahkan lebih dari 60 kali meletusnya. Semburan hawa panas tebal bergumpal-gumpal yang dikeluarkan oleh gunung ini dinamai wedus gembel karena bentuknya menyerupai bulu kambing gembel. Maksudnya wedus itu domba ya. Kambing gembel alias domba. Kata bapakku, Gunung Merapi itu penting bagi kehidupan masyarakat di sini. Kalau Merapi akan meletus, kita sebaiknya menyingkir sebentar. Abu dan lava yang dikeluarkan itu baik untuk menyuburkan tanah. Ratna angkat bicara. Iya, Ibu Yono. Buktinya sekarang sawah dan kebun-kebun kita makin subur. Tapi kalau meletus sangat menakutkan sekali. Gara-gara wedus gembel itu Sebeledung meninggal. Mendung menyelimuti wajah Panji
ketika dia teringat sapi kesayangannya. Ratna dan Yono ikut sedih, tetapi tertawa mendengar Panji mengucapkan kata meninggal untuk sapinya. Mereka meminta Panji berlapang dada menerima kenyataannya. Bekas aliran lava Merapi malah menjadi pemikat pemikat wisatawan. Iya, pamanku sering mengantar mereka dengan jeep, ujar Yono. Aku belum pernah naik jeep. Kapan-kapan ajak aku ya, kata Ratna memohon kepada Yono. Dia sedikit iri. Banyak wisatawan datang ke Merapi untuk bertualang naik jeep menyusuri Gunung Merapi. Namun dia sendiri belum pernah mencobanya. Nanti aku bilang pamanku ya, biar kita bertiga diajak berkeliling Merapi naik jeep, janji Yono. Ratna dan Panji bersorak, "Yeay, Panji sudah melupakan si Beledung gara-gara janji Yono." Si Beledung tadi sapi ya. "Kita terlambat," Yono mengejutkan kedua temannya. Mendengar itu, mereka berlarian menuju sekolah. Aktivitas vulkanik Merapi terus dipantau sejumlah posko gempa. Meski sering mengeluarkan asap, Merapi dibuka untuk wisatawan. Wisatawan diajak menelusuri bekas aliran lahar yang sudah mendingin. Nah, dengan membaca cerita anak-anak Merapi, kalian belajar memahami kejadian dan perubahan perasaan tokoh dalam cerita tersebut. Di sini Ibu akan menjelaskan dari cerita tersebut terdapat majas metafora. Majas adalah kiasan. Majas metafora adalah kiasan yang menggunakan kata atau kelompok kata yang bukan arti sebenarnya untuk menggambarkan sesuatu kejadian atau kata atau kelompok kata tersebut memiliki persamaan ataupun perbandingan dengan kata yang diwakilinya. Di sini Ibu akan Di sini berikut ini adalah kalimat yang menggunakan majas metafora yang berada di dalam teks yang Ibu bacakan tadi, yang judulnya tadi Anak-anak Merapi ya. Pertama, kata misalnya beberapa tahun lalu wedus gembel menjadi buah bibir orang-orang di Indonesia. Nah, arti sebenarnya adalah bahan pembicaraan. Buah bibir maksud di sini dia menggunakan majas metafora, yaitu bahan pembicaraan arti yang sebenarnya.
Kedua katanya adalah membabi buta. Ini kalimatnya, Wedos gembel membabi buta menghanguskan apa saja yang dilaluinya. Maksudnya di sini membabi buta arti sebenarnya adalah menerjang tanpa memilih, menerjang semua yang ada di depan. Kemudian ada juga yang ketiga, angkat bicara. Katanya ya, kalimatnya yaitu abu dan lava yang dikeluarkan itu baik untuk menyuburkan tanah. Ratna angkat bicara. Maksudnya di sini adalah sebenarnya mulai berbicara atau memberikan pendapat. Ratna angkat bicara. Maksudnya Ratna memberikan pendapatnya. Kemudian di sini mereka meminta Panji untuk berlapang dada menerima kenyataan itu. Maksud di sini artinya menggunakan majaz metafora tadi ya. Berlapang dada artinya harus sabar. Kemudian ada lagi kalimat yang ada di teks yang Ibu bacakan tadi ya. Mendung menyelimuti wajah Panji ketika dia teringat sapi kesayangannya. Di sana mengandung majaz metafora yaitu mendung menyelimuti. Arti sebenarnya adalah sedih. Panji sedang bersedih ketika dia teringat sapi kesayangannya. Tapi di sini menggunakan kiasan. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Berikan contoh 2 buah saja tentang majaz metafora. Demikian dulu pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.